Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersama kita berdoa terlebih dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh bersama untuk mengikuti pembelajaran. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat, kepandaian, konsentrasi, kami boleh fokus mengikuti pembelajaran dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Oke, mantap. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, di sini kita lihat tujuan pembelajarannya. Pertama, kita akan mengidentifikasi konsep berpikir komputasional. Yang kedua, kita akan menerapkan berpikir komputasional dalam pengolahan data di Excel. Kemudian kita akan merancang instruksi program menggunakan Scratch, menerapkan prinsip literasi digital dalam produksi konten, dan kita akan melihat seperti apa diseminasi konten digital yang etis dan efektif. Oke, sebelumnya nih kita lihat pertanyaan ini dulu ya. Nah, jika kamu akan mencuci piring dalam jumlah banyak, bagaimana cara kamu mencucinya? Bagaimana? Pernah cuci piring? Nah kan? Kalau dalam jumlah banyak, segepok piringnya. Gimana kamu cucinya? Cuci satu-satu. Nah, oke, itu pertama ya. Kemudian apa pola yang selalu muncul saat kamu pertama kali buka HP di layar? Biasanya ada pakai password. Password ada yang pakai pola, ada yang pakai sidik jari, ada yang pakai scan wajah ya. Nah, itu bentuk pola. Kemudian ada informasi apa yang penting jika kamu diminta menggambar kucing? Kalau kamu diminta gambar kucing nih, apa yang paling penting dulu? Ciri khas kucing. Ekor. Itu paling penting, itu informasi paling penting kan? Kemudian telinga, mata, kumis, ya. Apalagi? Kaki. Oke, jadi itu ciri khas yang fokus utama kita kalau menggambar kucing. Warna itu penting nggak? Nggak terlalu penting, ya. Nah, kemudian yang keempat, apa yang terjadi jika saat kita menyalakan blender, penutupnya tidak kita tutup? Muncrat keluar ya. Nah, jadi alurnya yang baik gimana? Yang benar? Tutup blendernya, lalu nyalakan blender. Nah, jadi pertanyaan tadi itu menunjukkan konsep berpikir komputasional. Ya. Nah, ada 4 unsur berpikir komputasional itu. Yang pertama ada dekomposisi. Berarti masalah besar pecah jadi kecil. Ya, pecah jadi kecil. Seperti tadi yang piring tuh, banyak tuh kan. Tidak bisa kita cuci semuanya kan. Jadi kita cucinya satu per satu. Nah, itu dekomposisi. Nah, yang kedua itu pola. Jadi kita mengenali persamaan dan perbedaan pola. Waktu kita yang di pertanyaan kedua tadi, pola dalam password ya, ada yang pakai angka, ada yang pakai sidik jari pola ya. Jadi itu pengenalan pola. Kemudian yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu fokus ke yang penting. Dan keempat algoritma. Algoritma itu urutan langkah. Urutan langkah. Jadi harus berurut sebuah perintah atau instruksi. Nah, ini adalah berpikir komputasional. Jadi kita belajar berpikir sistematis dan logis untuk memecahkan sebuah masalah. Oke?
Ini kasus nih. Ada kasus. Misalnya kita susah menemukan buku pelajaran di rak perpustakaan. Nah, contoh di komposisinya kita bisa mulai dengan namanya ambil bukunya, ya, ambil bukunya, lalu kita pisahkan. Kita pisahkan mana yang non fiksi, mana yang fiksi, mana yang buku pelajaran. Nah, itu termasuk dekomposisi. Oke. Masih kasus yang sama ya. Nah, polanya gimana? Polanya susun berdasarkan jenis bukunya. Yang fiksi dengan yang fiksi, yang non fiksi dengan non fiksi, yang pelajaran dengan buku pelajaran. Nah, itu pengenalan polanya. Terus abstraksinya gimana? Warna sampulnya penting nggak? Nggak penting ya. Yang penting itu apa? Fokus ke jenis bukunya dan urutannya di rak. Biasa di rak perpustakaan itu kan ada kode-kodenya. Ini untuk yang fiksi, non fiksi, buku pelajaran. Nah, kita fokus ke hal yang penting. Dan algoritma itu kita mulai dari ambil buku pertama. Kalau bukunya banyak, kita ambil buku pertama dari tumpukan itu. Nah, yang kedua kita kelompokkan nih, ini fiksi, non fiksi, buku pelajaran. Nah, urutan yang ketiga kita cari tempat yang ada di rak itu, ini non fiksi atau fiksi atau buku pelajaran. Jadi kita taruh di sesuai dengan jenisnya. Dan itu diulangi sampai semua pelajaran atau buku itu tersusun dengan rapi di tempatnya. Nah, ini adalah contoh kasus menemukan atau merapikan buku pelajaran di rak perpustakaan dengan teknik berpikir komputasional. Oke. Nah, sekarang kita coba sebuah kasus yang ada di Excel. Nah, kasus ini adalah untuk menghitung berat badan ideal. Nah, coba kalian buka di dalam Excel-nya. Di dalam Excel-nya. Nah, kita akan selesaikan dengan teknik berpikir komputasi. Oke, sudah dibuka filenya? Oke. Nah, di komposisi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Pisahkan tinggi badan dengan berat badan. Nah, perhatikan di file Excel yang masing-masing. Di situ ada bagian berat badan dan tinggi badan di bagian tengah. Ada ya, hitung berat badan Anda ya. Di situ ada tertulis hitung berat badan Anda. Nah, di situ ada BMI, Body Mass Index. Oke, kita lakukan dekomposisi. Nah, setelah kita lakukan dekomposisi, kita kenali polanya. Polanya gimana? Berarti nanti kita cari dulu BMI-nya atau Body Mass Index-nya. Nah, carinya nanti ada rumusnya. Itu berat badan dibagi tinggi badan. Nanti muncul kategori BMI-nya. Kamu itu kurus, gemuk, obesitas, atau normal. Nah, itu pengenalan polanya. Lalu kita fokus ke berat badan dan tinggi badan. Nanti yang kita input angkanya adalah berat badan dan tinggi badan. Nah, ini adalah algoritmanya. Masukkan tinggi badan dan berat badan, hitung BMI-nya, hitung berat badan ideal. Nanti akan tampil kategori BMI dan berat badan ideal. Oke. Kalian bisa coba selesaikan di situ. Ada di bagian BMI Anda. BMI Anda. Ada muncul rumus di situ? Ada muncul rumus?
Seperti ini ya. Jadi ini kita isi nanti belakangan. Di sini ada kategorinya. Kalau 18,5 kurang dari itu kurus, 18,5 sampai 24,9 normal, 25 sampai 29,9 gemuk, di atas 30 obesitas. Ini ada rumusnya, berat badan, body mass index. Nah, kalian cari BMI-nya. Silakan masukkan rumusnya dulu. Silakan dimasukkan rumusnya. Berat badan sama dengan berat badan. Berarti berat badan itu ada di sel C18. Sama dengan rumusnya yang BMI Anda, yang di bawah BMI Anda. Nah, di sini tulis rumusnya sama dengan berat badan. Berat badan berarti di C20. Buka kurungnya, jangan lupa. Sama dengan buka kurung C berapa itu? C20. Garis miring. Oke. Tinggi badan. Tinggi badan itu di sel C18. Ingat buka kurungnya ya. Udah? C18 bintang C18 lagi. C18 bintang C18. Tutup kurungnya 2. Lalu dikali bintang lagi 10.000. 10.000. Sama dengan C20 dibagi C18. Oke, seperti ini, betul nggak? Kalau yang sudah boleh enter. Oke, itu belum muncul hasil karena kita harus input dulu tinggi badan berat badan ya. Oke, sekarang masukkan tinggi badannya. Tinggi badannya contohnya 170. Berat badannya 50. 50. Nah, betul nggak hasilnya 17,30? Kategorinya kurus. Betul ya? Nah, lihat di tabel itu untuk pembandingnya.
Ini data contoh. Coba masukkan tinggi badan aslimu. Nah, berapa? Ayo. Masukkan tinggi badan aslimu. Berat badanmu berapa? Nah, yang lupa kira-kira ya. Tak mungkin 180 ya. Ingat tak tinggi badanmu? Normal. Kira-kira 40 sentimeternya jadi ketik ya. Sentimeternya otomatis muncul. Itu udah di setting di formatnya. Sesuai nggak? Sesuai ya? Oke, udah dapat semua ya? Sekarang berat badan ideal harusnya tuh berapa? Berat badan ideal di bawahnya. Berarti rumusnya sama dengan buka kurung tinggi badan di sel C 18 dikurang 100 tutup kurung kali 0,9. Tinggi badan dikurang 100 lalu dikali 0,9. Pakai titik ya, jangan dispasi ke titik rumusnya. Enter, kalau udah enter. Nah, itu harusnya berat badan idealmu. Harusnya tercapai nggak sih? Tercapai nggak? Belum ya? Belum. Nah, jadi dari data yang tadi sudah kamu masukkan, jadi kamu sudah melakukan dekomposisi, kemudian melakukan namanya pola, abstraksi, dan algoritma menggunakan pengolahan data di Excel. Jadi kita bisa lihat berat badan kita, status berat badan kita termasuk kategori yang mana, ya. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Semuanya berhasil ya? Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Kalau tadi menggunakan Excel nih, sekarang kita akan merancang program
menggunakan Scratch. Kita akan merancang program menggunakan Scratch. Nah, kali ini kita berkelompok 2 orang. Jadi hanya 1 orang aja yang ini ya, yang hanya 1 PC aja yang digunakan. Jadi kalian berdua silakan lengkapi, nanti bikin programnya di Scratch. Alurnya sudah ada di file yang tadi sudah kalian buka. Oke, silakan kalian kerjakan dengan teman kalian berdua. Di situ sudah ada instruksinya, tinggal diikuti instruksi blok perintahnya. Ada instruksinya di folder dokumen yang latihan soal hitung BMI. Latihan soal hitung BMI. Nah, ini ada petunjuk soalnya ya. Latihan di bagian dokumen Word-nya.
Lupa, kalau udah selesai di save di dokumen, nama filenya, nama kalian berdua, BFI, pilih file, pilih save to your computer, nama dua orang, belakangnya BFI di dokumen. Nama kalian berdua, lalu belakangnya BFI. Sudah semua? Sudah ya? Ada unsur hasilnya nggak? Waktu dijalankan? Sesuai nggak? Oke, selesai semua ya? Oke, nah kalau udah selesai, kita minta teman kita presentasikan ke depan ya. Silakan. Ini hasil kerja teman di kelompokmu. Oke, yang ini ya. Oke, silakan. Halo semua. Saya Matia dan teman saya Audrey ingin presentasi hasil kerja kami. Oke, dimulai dari Audrey dulu boleh.
Jadi tinggi badan kami 165 cm. Dan berat badan kami memilih 45 kilogram. Nah, terlihat di sini kriterianya kurus ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Oke, itu sudah mewakili ya. Berarti program yang sudah dibuat ini berhasil ya. Jadi kita sudah membuat program dengan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah berat badan ideal. Oke. Nah, kita lanjutkan yang literasi digital. Jadi apa kaitannya dengan berpikir komputasional? Nah, tadi kan kita sudah mengolah data di Excel nih, udah membuat program di Scratch, hasil menggunakan konsep berpikir komputasional. Nah, literasi digital itu berarti konten yang kita hasilkan itulah yang nantinya akan kita share atau perluas di konten digital seperti sosial media dan lain-lain. Nah, jadi konten media itu banyak jenis, ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya visual berupa gambar, ada yang bentuknya video, program, atau game interaktif. Yang tadi kita lakukan bentuk apa? Bentuk program, ya. Jadi salah satu konten media digital Scratch yang tadi kamu hasilkan itu adalah salah satu bentuk konten digital. Nah, bagaimana memproduksi konten digital itu? Nah, program yang tadi sudah kita hasilkan tadi itu bisa dibuat sebagai konten digital, tapi ada komponen yang harus kita perhatikan, yaitu tujuannya harus jelas, audiensnya siapa. Nah, kemudian visualnya harus menarik, alur ceritanya pun harus jelas. Nah, ini kriteria sebuah produk konten digital. Nah, diseminasi itu apa artinya? Berarti kita sebarluaskan hasil program kita sharekan, bisa lewat platform apa aja, TikTok, YouTube, blog, Instagram, Facebook. Bisa kita bikinkan video tutorial juga yang kita upload ke YouTube. Nah, ini contoh diseminasi konten digital. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, terakhir kita lanjut ke etika dan hak cipta. Nah, jadi ketika kita memperluas konten digital kita, jangan sampai kita lupa ya, etika dan hak cipta ini. Jangan kita menggunakan untuk plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Meniru, mengambil hak karya orang lain ya. Kita ngakunya punya kita. Nah, supaya aman, kalau seandainya kalau kita mau mengambil artikel orang atau karya cipta orang, paling tidak kita sudah harus izin dan kita mencantumkan sumber, ya. Terus hindari hoax dan sebarlah konten yang edukatif dan aman. Oke, jadi kesimpulannya, berpikir komputasional bisa membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pengolahan data yang tadi kita sudah praktikkan di Excel maupun di Scratch. Jadi ada 4 unsurnya. Yang pertama apa tadi? Komposisi. Yang kedua, pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Nah, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Kira-kira apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu dapatkan sih dari materi kita hari ini? Berpikir komputasi dan literasi digital. Apa? Apa? Jiban?
Oke, bisa mengetahui berat badan, tinggi badan lewat aplikasi Scratch. Ada lagi yang mau kasih ini? Ah, Bisa mengetahui jenis tubuh kita. oh ya, kategori kita ya, normal atau kurus. Nah, bisa tahu berat badan ideal kita itu seperti apa ya. Bagaimana kamu akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, bagaimana berpikir komputasi itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu biasa kita praktikkan dalam pelajaran MTK juga bisa, ya di pelajaran-pelajaran lain juga bisa, ya di rumah sehari-hari juga bisa. Contoh yang tadi kan, cuci piring kan. Nah, kemudian nyusun buku, itu bisa menggunakan konsep berpikir komputasional. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, kalau begitu pembelajaran kita selesai sampai di sini. Mari kita tutup pembelajaran kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada saat ini Tuhan telah menyertai seluruh kegiatan proses belajar kami. Biarlah kami boleh memahami, mengerti setiap pembelajaran yang kami terima. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, boleh bubar. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk semuanya.